Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi semakin bijaksana. Saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk membuka Alkitab di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai 58. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri yang benar? Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Menjadi orang yang bijaksana sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika orang bersikap bijaksana, menjadi bijaksana, itu akan memberikan manfaat bagi banyak orang, juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita sendiri. Sebab itu, berkali-kali di dalam kitab Amsal dijelaskan supaya kita menjadi orang yang berhikmat, bijaksana. Nah, bagaimana menjadi orang yang bijaksana? Nah, dalam nas yang kita baca ini kita akan belajar apa yang diajarkan Yesus di dalam yang kita baca pada saat ini. Yang pertama kita akan lihat dalam ayat yang ke-56. Di situ jelaskan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yang pertama dari ayat ini kita belajar bahwa untuk menjadi bijaksana, kita harus membangun ketajaman rohani, saudaraku. Penting bagi kita membangun sebuah ketajaman rohani. Untuk membangun sebuah ketajaman rohani itu perlu latihan-latihan, perlu kita untuk belajar. Kalau soal keselamatan, ya kita percaya Yesus itu anugerah Tuhan. Nah saudaraku, kenapa kita penting membangun sebuah ketajaman rohani? Ketika kita belajar, hidup kita semakin tajam secara rohani, saudaraku. Itu memungkinkan kita tidak salah langkah. Beberapa waktu yang lalu Indonesia beberapa kali terjadi bencana tsunami. Nah, akhirnya pemerintah kita karena banyaknya korban bencana tsunami, pemerintah membuat kebijakan di tempat-tempat strategis di sekitar pantai dipasanglah sebuah alat yang namanya EWS, Early Warning System, artinya sistem peringatan dini. Ya, alat itu dipasang supaya ketika ada gejala-gejala terjadinya bencana, misalnya terjadinya tsunami, maka alat itu akan berbunyi, ada sirine berbunyi, sehingga orang-orang bisa menyiapkan diri tempat yang aman. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu membangun sebuah ketajaman rohani supaya apa? Kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, kita tidak salah langkah. Dalam nas yang kita baca ini, Yesus sedang menegur orang-orang Farisi Saduki. Berkali-kali Yesus membuat mujizat, berkali-kali membuat tanda-tanda yang menunjukkan kealahannya. Berkali-kali Yesus mengajar, tapi mereka tidak mengerti. Dan Yesus menegur mereka, kalian bisa membaca itu alam. Ketika angin bertiup dari barat, kau berkata, oh akan datang hujan. Ketika angin bertiup dari selatan, kau berkata, wah ini akan terjadi panas terik atau kemarau.
Mereka pandai membaca cuaca seperti itu, tapi tidak bisa punya ketajaman rohani untuk membaca situasi-situasi atau zaman sekitarnya. Berikutnya, saudaraku, kita perlu membangun ketajaman rohani supaya kita, karena di sekitar kita, maksud saya sekitar kita, ada banyak suara-suara. Ya, ada suara iblis yang menjatuhkan kita, ada suara alam, alam bisa dipakai Tuhan mengingatkan kita, ada suara hati dalam hati kita, ya. Suara hati kadang-kadang tergantung situasi kondisi hidup kita. Nah, ada juga suara Tuhan. Dan mari kita belajar Bapak Ibu menangkap suara Tuhan. Ketika kita belajar membangun sebuah ketajaman rohani, maka kita bisa membedakan suara Tuhan, suara iblis, atau suara yang lain. Dan kita perlu membangun sebuah ketajaman rohani untuk bisa menangkap suara Tuhan, sehingga kita tidak akan salah dalam kehidupan ini. Berikutnya kita akan belajar pesan yang kedua, supaya kita menjadi orang yang semakin bijaksana. Lihat di dalam ayat yang ke-57 berkata demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Yang kedua, untuk menjadi orang yang semakin bijaksana, mari kita menggunakan kesempatan secara maksimal. Setiap orang diberikan kesempatan yang sama, 24 jam, saudaraku. Penting bagi seseorang, bagi kita, untuk menggunakan setiap kesempatan secara maksimal. Ada seorang bijak menggambarkan kesempatan itu seperti kereta yang bersayap. Ya, kita tahu bahwa kereta itu sudah cepat jalannya. Tapi ada seseorang mengatakan seperti kereta bersayap, berarti cepat sekali. Jadi orang yang bijaksana, dia akan menggunakan semaksimal mungkin kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ada dua bentuk orang dalam menggunakan kesempatan. Bentuk yang pertama adalah orang yang menggunakan kesempatan semaksimal mungkin tapi kehilangan banyak hal. Dia sudah gunakan waktunya semaksimal mungkin, sebanyak yang digunakan, tapi kehilangan banyak hal. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku, kita nonton TV sepanjang waktu, kita gunakan waktu kita untuk main-main HP, kita gunakan waktu kita untuk duduk-duduk ngobrol-ngobrol di warung kopi. Ya memang kita maksimal menggunakan kesempatan kita, tetapi manfaatnya tidak banyak, saudaraku. Kehilangan banyak hal. Itu bentuk yang pertama. Orang bentuk yang kedua adalah orang yang menggunakan waktunya secara maksimal, tapi mendapatkan banyak hal, saudaraku. Mari kita belajar supaya kita menjadi orang yang menggunakan semaksimal mungkin waktu yang ada, dan kita mendapatkan banyak hal dari waktu yang kita gunakan, saudaraku. Yesus memberikan teladan bagi kita. Waktunya tidak banyak ketika di dunia. Dia pelayanan hanya 3,5 tahun, tapi dia gunakan semaksimal mungkin waktunya. Setiap kesempatan dia ajarkan firman Tuhan. Setiap kesempatan dia lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga itu memberi dampak. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin jadi orang bijaksana, kita gunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan secara maksimal. Waktu kita gunakan supaya bermanfaat bagi banyak orang. Dalam nas ini Yesus mengingatkan orang yang menggunakan kesempatan, kalau memungkinkan orang yang sedang mau bermasalah, ya, kalau ingin kau tidak berlama-lama persoalanmu, ya lebih baik kau berdamai saja, gunakan kesempatan berdamai, sehingga tidak berkepanjangan persoalanmu. Ya. Artinya apa? Mari kita gunakan hidup ini juga seperti itu. Kita gunakan semaksimal mungkin hal-hal yang penting kita prioritaskan. Yang tidak prioritas ya kita abaikan saja. Jadi itu yang kedua. Orang yang bijaksana atau menjadi semakin bijaksana maksimal dalam menggunakan kesempatan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang semakin bijaksana.
Dan orang yang bijaksana, dia akan membangun sebuah ketajaman rohani, tajam terhadap kehidupan ini. Yang kedua, dia akan gunakan waktunya secara maksimal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Jadikan kami menjadi orang-orang semakin bijaksana, sehingga kehidupan kami memberikan dampak positif bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, juga memberi dampak positif bagi diri kami. Ajar kami punya ketajaman rohani, dan ajar kami juga maksimal menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.